Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi dengan Ustazah Nita. Sebelum pembelajaran IPS dimulai, kita akan berdoa bersama-sama yuk. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita akan belajar kelas 5 tema 2 subtema 1 udara bersih bagi kesehatan MUPEL IPS. Jika kita berada di ruangan atau di suatu tempat yang bersih, maka tubuh kita akan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Berbeda lagi dengan ketika kita berada di ruangan yang kotor, maka di setiap harinya juga kita akan mendapatkan banyak penyakit yang menempel dalam tubuh kita. Di materi kali ini, Ustazah akan menerangkan tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai negara kepulauan. Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kita syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Teman-teman bisa mendaur ulang, contohnya mengambil sebuah botol aqua gelas yang dimana teman-teman biasa meminum, itu tidak boleh dibuang sembarangan karena benda sekecil apapun itu bisa didaur ulang sebagaimana mestinya, bisa dijadikan sebuah kerajinan ataupun dan yang lainnya. Nah, di sini Ustazah akan menerangkan tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama ada peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Peternakan hewan kecil misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua, peternakan hewan besar misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga, peternakan unggas misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Selanjutnya, jenis-jenis usaha yang lainnya adalah perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha menangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditujukan untuk diekspor. Nah, Indonesia itu sangat luas sekali di dalam perikanan. Mereka bisa mengekspor ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Selain perikanan, ada juga pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam. Misalnya seperti emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam. Misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi. Misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam.
Jenis-jenis usaha di perekonomian yang lainnya ada kehutanan. Dahulu, hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan di Indonesia semakin sempit. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan permukiman dan perkebunan. Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Jenis-jenis usaha ekonomi yang lainnya adalah tentang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang, dagang, dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Jadi, secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor atau impor. Ekspor itu adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri, dan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Selanjutnya, jenis-jenis usaha ekonomi yaitu tentang perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, atau elektronik. Lalu, kesimpulannya yaitu tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua sebagai umat Islam selalu diberikan kesehatan untuk tetap hidup. Nah, di sini ada ayah dan bunda yang selalu bekerja untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi, sayangi ayah bunda dan selalu hormat kepada ayah bunda. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis usaha, teman-teman dapat mengerjakan proyek minggu ini, yaitu tentang membuat format wawancara dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Teman-teman silahkan melakukan wawancara kepada orang tua, saudara, atau tetangga tentang jenis usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wawancara bisa dilakukan melalui telepon, video call, dan sebagainya. Dikerjakan di buku tulis ya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Pastikan dipelajari kembali di rumah ya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.